Ya, oh ya, satu lagi saya bilang juga sama dia, kalau kamu bertobat artinya tidak ada lagi saya berdoa tidak ada lagi pertumpahan darah. Kalau kamu bertobat, saya bilang sama dia, artinya darah yang sudah tertumpah, darah mama saya yang sudah tertumpah, itu nggak sia-sia karena menghasilkan jiwa kamu selamat. Aku bilang gitu ke dia. Nah sekarang gimana akhirnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhnya itu bagaimana? Ya akhirnya waktu ketangkap itu saya sempat mengikuti 2 kali persidangan. 2 kali persidangan. Iya dan sebelum persidangan sesudah kemudian Tuhan deal dengan saya secara pribadi, sesudah kurang lebih 3 bulan itulah baru dalam 3 bulan itu banyak hal terjadi ya di rumah tuh misalnya saya bisa sebelum benar-benar bisa melepaskan pengampunan itu, imajinasi mama terbaring di lantai itu terbayang terus ya. Sulit ya karena trauma lah ya. Iya trauma. Jadi saya berpikir ini saya harus lebih hati-hati nih, jangan sampai ada orang masuk ke rumah gitu loh. Jadi tengah malam itu suami saya mungkin nggak tahu ya, saya bisa terbangun, saya bisa cek semua pintu, pintu kamar ya pasti udah terkunci. Kan kita di lantai 3 ya waktu itu, turun ke lantai 2, turun ke lagi lantai paling dasar itu saya cek semua sudah harus terkunci dengan baik, dan saya bahkan tambah gembok, iya tambah gembok ya. Jadi di depan sekali pintu gerbang paling depan saya tambah gemboknya. Intinya adalah ketakutan, dan intinya adalah ya dihantui dengan gambar itu ya seperti itu. Berapa bulan itu? Ya kurang lebih selama 3 bulan lah ya. 3 bulan dan dealing sama Tuhan ya, kok walaupun nggak sampai marah gitu ya, karena saya tahu bahwa Tuhan itu sempurna, nggak pernah salah dalam keputusannya. Dan saya nggak berani sampai komplain gitu ke Tuhan. Kenapa Tuhan gitu? Ya bertanya sih iya, tapi cuma dalam hati, nggak berani marah-marah gitu ya. Cuma dalam hati gitu. Kenapa ya Tuhan gitu? Kok ini bisa terjadi gitu loh? Tapi ya Tuhan yang tahu jawabannya. Dalam hidup itu nggak selalu kita bisa ketemu jawabannya. Di dalam Daniel 2:20 juga bilang ada hal-hal yang dinyatakan itu buat kita. Tapi hal-hal yang tersembunyi itu adalah bagi Tuhan. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak bisa tahu gitu. Dan maybe kita baru bisa tahu waktu kita nanti pulang ke surga. Kenapa ini diizinkan terjadi? Mungkin tidak hanya pada waktu kita pulang ke surga ya. Karena saya lihat kejadian ini bukan cuma untuk kepentingan waktu kamu kembali ke surga dan bertanya pada Tuhan. Tapi kejadian ini sudah membawa dampak yang besar. Kesaksiannya sudah menjadi begitu banyak mempengaruhi dan jadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Gloria. Kemampuan untuk mengampuni yang telah kamu usahakan untuk praktekkan, ya, karena yang susah prakteknya sih. Ya kan? Ya, luar biasa. Firman sama hafalin ayatnya lebih mudah gitu kan. Luar biasa, luar biasa. Setelah kamu bisa melepaskan itu, walaupun harus dalam tempo 3 bulan dengan trauma dan sebagainya, bagaimana sikap kamu terhadap pembunuhnya? Sebelum kamu mengalami pemulihan, sebelum kamu mengalami dealing sama Tuhan, bagaimana sekarang sesudah kamu dealing sama Tuhan? Apakah ada perbedaan sudut pandang kamu terhadap si pembunuh itu? Iya, tentu ada perbedaan ya. Jadi sebelumnya kan saya heavy ya, hatinya tuh berat gitu rasanya. Karena saya tahu saya harus mengampuni Tuhan, tapi saya tuh nggak sanggup gitu ya. Ini orang kok jahat banget gitu ya. Dia merampas hidup mami saya yang saya sayang gitu. Dia merampas kesempatan mami saya melihat cucunya tumbuh besar. Waktu itu sudah lahir anak cucu kedua ya dari kami. Dia gagal melihat cucunya menikah begitu kan. Saya marah gitu, dan
Tapi kemudian waktu Tuhan deal secara pribadi dan saya dipulihkan, saya tahu bahwa sebagai hamba Tuhan itu saya tidak boleh hidup di dalam kepahitan. Saya tidak boleh hidup di dalam beban yang berat. Karena saya berarti saya memenjarakan hidup saya sendiri. Betul. Dan saya juga memenjarakan orang itu gitu. Betul. Saya memenjarakan juga banyak orang di dalam keluarga saya kalau saya di sini tidak bisa terlepas gitu. Dan akhirnya saya satu malam saya deal, saya katakan bahwa semua akar pahit, semua hal yang membuat saya hancur hati itu saya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya ambil keputusan, Tuhan, saya mau ambil keputusan, saya mau ampuni orang ini gitu loh. Jadi ada satu hari di mana kamu betul-betul dealing seperti Yakub waktu itu, ya bergulat ataupun bergumul dengan Tuhan ya. Iya, itu di malam hari gitu ya waktu itu. Kan saya sering kali malam-malam saya nangis gitu loh sama Tuhan. Malam hari kemudian saya deal dan Tuhan angkat ya semua rasa marah dan rasa helpless itu di dalam hati, rasa aduh itu terlalu kompleks ya, perasaannya susah dijabarkan. Jadi pokoknya itu terangkat dan rasanya ringan dan saya mulai melihat bagaimana melihat si pembunuh itu dengan kacamatanya Tuhan gitu loh, bahwa mungkin dia dalam hidup begitu banyak menemui kesulitan, begitu banyak menemui jalan buntu, begitu banyak mungkin dihina orang, sehingga dia jadi pembunuh yang keluar jadi residivis. Saya nggak tahu dia berapa kali terlibat jenis kejahatannya apa, tapi yang jelas dia sudah biasa keluar masuk penjara. Dan menurut Dr. Munim Idris itu ini pasti pasti ada riwayat dia pernah membunuh karena hasil potongan pisaunya itu sudah ahli. Iya, ahli. Dia langsung bisa menembus gitu. Kalau orang yang nggak biasa nggak bisa seperti itu. Itu intinya. Jadi ini cukup profesional dalam dia menggunakan pisau. Nah, ada sesuatu yang menarik yang Gloria barusan share, sahabat Crosstalk ya. Kita tadi mendengar tiba-tiba sesudah Gloria menyatakan betul-betul mau lepas dari semua keterikatan dan mengizinkan Tuhan untuk memberi kemampuan, terjadi sesuatu yang menurut saya radikal. Artinya beda antara sebelum dan sesudah. Apa yang beda? Sebelumnya Gloria penasaran, ya. Oh, kenapa ini dibunuh? Kenapa ada orang sejahat ini? Kenapa? Tapi sesudah Gloria sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam arti kata bergumul dengan Tuhan, berbeda persepsi dan pandangan. Sekarang Gloria bisa melihatnya dari mata Tuhan. Oh, mungkin dia susah. Oh, mungkin dia kekurangan kasih sayang. Mungkin hidupnya pahit. Mungkin ini itu. Sungguh-sungguh berbeda, sahabat Crosstalk. Ini sungguh luar biasa. Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Saya udah kebanyakan ngomong, saking serunya. Oke. Iya, dan yang indah dan yang luar biasa yang saya ingat adalah ini. Waktu sesudah saya lepaskan pengampunan itu, terus kemudian saya yang pertama ada dua hal yang saya mau cerita. Yang pertama, saya kemudian visit lagi untuk kedua kalinya di penjara. Ya, waktu itu udah belum disidang. Waktu itu? Belum disidang. Jadi saya visit belum. Kan itu lama prosesnya. Jadi saya visit lagi di penjara dan visit yang kedua kali ini sesudah 3 bulan itu. Saya visit kali ini saya secara pribadi saya bilang gitu loh ke dia. Saya mau kamu tahu gitu loh bahwa saya ini udah ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan buat kamu, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya hamba Tuhan, karena saya sebagaimana saya sudah terima pengampunan dari Tuhan, saya juga mau melepaskan pengampunan itu buat kamu gitu loh. Dan waktu itu sekalian saya juga injilin dia secara singkat. Saya bilang, kalau kamu mau bertobat ya, kamu mau terima kasih dari Tuhan saya ini, namanya Tuhan Yesus, maka dosa-dosamu yang banyak itu akan diampuni. Dan kamu akan dibebaskan dari api neraka, kamu akan masuk ke surga. Satu waktu sesudah hidup kamu di dunia ini selesai. Saya bilang gitu ke dia. Tapi kalau kamu berkeras, maka kamu harus tahu bahwa satu waktu sesudah kamu tinggalin hidup ini, maka pembalasan itu hak Tuhan. Pembalasan yang Tuhan lakukan di neraka itu akan jauh lebih mengerikan daripada yang kamu kenakan kepada mami saya loh. Saya bilang gitu ke dia. Nah, tapi dia tidak ada respons, dia tidak berani sama sekali memandang mata saya. Dia hanya tertunduk dan wajahnya nggak ada respons. Dan dia nggak kasih respons tuh, saya tanya mau nggak, dia nggak kasih respons. Dia nggak bilang enggak, dia nggak bilang iya. Pokoknya no response at all. Ya udah pokoknya intinya saya lega
Dan saya waktu saya ngomong itu saya juga hampir nangis sebenarnya ya, karena saya tahu saya udah melewati suatu proses dan saya bilang bahwa saya udah membebaskan kamu udah jadi orang yang bebas, sudah ya kamu sekarang kalau mau lebih bebas lagi kamu terima, kamu selamat. Jadi gitu. Waktu ngomong yang kedua tuh malah ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Iya. Iya, ada yang belas pertama kasihan. Kemarahan. Kesel banget. Kesel. Ya, marah, kesel, macam-macam. Ya. Paling tidak sudah Gloria sampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak dia untuk menerima Tuhan dan sebagainya. Bagaimanakah akan respons dia? Itu haknya Tuhan ya. Itu Tuhan yang bisa bekerja. Bagian Gloria adalah telah membagikan. Iya, bagian saya adalah saya melakukan bagian saya. Betul. Itu adalah bagian Tuhan nanti dalam hidupnya. Oh ya, saya satu lagi saya bilang juga sama dia. Kalau kamu bertobat, artinya tidak ada lagi saya berdoa tidak ada lagi pertumpahan darah. Kalau kamu bertobat, saya bilang sama dia, artinya darah yang sudah tertumpah, darah mama saya yang sudah tertumpah, itu nggak sia-sia karena menghasilkan jiwa kamu selamat. Aku bilang gitu ke dia. Jadi dia tetap nggak jawab, dia tetap nggak melihat saya, dia cuma tertunduk. Tapi dia juga nggak minta maaf. Oh, saya maaf ya gitu, saya hilaf gitu. Enggak, dia nggak ngomong nggak apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya saya ketemu di persidangan pun 2 kali saya ketemu, dia juga tidak bicara apapun, lihat saya gitu loh. Dan ada hal menarik sesudah saya visit dia untuk kedua kalinya itu. Kakak saya yang paling besar itu menerima tawaran dari temannya, bukan teman saya, teman kakak saya. Kakak saya yang paling besar sudah dipanggil Tuhan, jadi nggak bisa mengklarifikasi kepada dia. Itu terima tawaran dari temannya, dan dia sampaikan ke saya gitu loh. May, my Chinese name, May mau nih, Koko punya temen nih, kamu mau nggak kita melakukan sesuatu ke si pembunuh ini? Mumpung dia masih di situ, masih di Polsek Taman Sari, belum kemana-mana. Oke. Pokoknya temen Koko punya kenalan oknum yang bisa membalaskan sakit hati kita. Kamu maunya diapain gitu? Kamu tinggal sebut mau diapain. Apakah mau kakinya dibuntungin kah? Kamu mau tangannya kah? Atau bagian tubuh lainnya kah? Mau apa gitu kan? Saya waktu itu bilang, saya ingat sekali jawaban saya kepada Koko. Saya bilang gini, saya bilang, Koko tahu nggak kalau sampai kita melakukan itu, apa bedanya kita dengan dia gitu? Betul. Bedanya dia pakai tangannya sendiri untuk melakukan perbuatan yang jahat itu, yang brutal itu, yang tidak berperi kemanusiaan itu, tapi kita pakai tangan orang lain untuk melakukannya. Bedanya apa gitu kan? Saya bilang jangan kok. Saya bilang, saya ingetin sekali lagi bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Saya bilang kalau sampai terjadi apa-apa, terus Koko masuk penjara juga apa gunanya? Toh Mama udah di surga. Tidak akan bisa kembali lagi. Betul. Tidak akan kembali lagi. Kita yang akan satu waktu ketemu. Dari hidup ini kita yang akan ketemu di sana, tapi yang dari sana tidak akan balik ke kita. Itulah perbedaannya ya sahabat Crosstalk, bagi kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun, kuasa pengampunan itu datang bukan karena kemampuan manusia tapi kemampuan Tuhan. Amen. Dan kita respons, ya Tuhan aku mau mengampuni, maka beda sekali sesudah itu. Amen. Sikap-sikap kelanjutannya akan sangat berbeda. Dan Gloria sudah mengambil sikap yang sungguh mengandalkan Tuhan ya. Tidak lagi mau ada turut campur tangan manusia, tapi biar penghakiman atau penghukuman datangnya dari Tuhan. Luar biasa ya, Gloria, luar biasa banget. Tuhan sampai luar biasa. Oke, selanjutnya ya, apa sih yang dilihat kejadian seperti ini nih? Hal bagusnya apa? Tadi kan bilang, oh mungkin saya nanti bisa tanya Tuhan. 1 kali, kenapa Tuhan ini terjadi gitu? Oke, kita lupakan Tuhan dulu, ketemu Tuhan kita nggak tahu kapan. Sekarang untuk Gloria sendiri, pelajaran apa yang didapat di bumi ini sekarang ini lewat kejadian ini? Saya percaya tidak ada satu hal terjadi tanpa Tuhan izinkan, betul ya? Dan ya kalau Tuhan izinkan, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita bisa sanggup menanggungnya. Itu sudah diberikan oleh Tuhan. Sekarang the nextnya apa? Ternyata kisah hidup ini berhenti sampai di situ aja atau bagaimana? Gloria bisa share? Iya, nah ini satu hal yang dahsyat banget ya ini. Bagaimana Tuhan itu bisa mengubah tragedy, He turned tragedy into victory. Tuhan itu mengubah tragedi menjadi kemenangan. Dengan cara apa ya? Dengan cara dari sejak awal ketika ini terjadi,
entah bagaimana caranya, saya tidak tahu karena pada waktu itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada sosial media yang lain ya tahun 2000 ya. Entah bagaimana caranya, it's divine connection. Tuhan itu menghubungkan banyak orang yang entah bagaimana caranya bisa tahu nomor telepon saya, bisa menghubungi saya dan minta kesempatan untuk dimuat kisahnya di berbagai majalah rohani. Ada majalah, saya ada majalah Bahana, lama ya. ada majalah-majalah lama. Saya bahkan sudah lupa namanya waktu itu ya. Karena udah lama sekali dan saya nggak tahu juga apakah dia tetap eksis sampai hari ini majalah itu atau tidak. Dan kemudian itu berlangsung. Bayangkan dari tahun 2000 itu tidak pernah putus, berlangsung dimulai dari majalah rohani. Sampai kemudian berlangsung ke TV rohani, ada TV John Hartman. Yes, ada TV John Hartman itu Go Studio. Itu sampai juga 2 kali jadi satu spesial mewawancara dengan ada satu waktu itu yang mewawancara saya sampai hari ini masih ada, bisa dicek, namanya Ibu Levi Supit. Levi Supit, ya, hamba Tuhan sekarang. Dia sudah menggembalakan jemaat bersama suaminya. Nah, ada Levi Supit dan juga saya ada lagi special recording, TV recording di John Hartman itu yang merecord saya menyanyi gitu, seperti itu. Jadi kemudian ada lagi orang dari Solusi waktu itu marak Solusi di SCTV ya, betul. Marak sekali dan tayang setiap jam 10 malam, tapi kemudian mundur jam 12 malam. Nah waktu itu orang wartawan dari Solusi juga kontak saya, bersediakah untuk membuat satu video di cover mengungkapkan ini, di cover cerita ini, dan itu luar biasanya sampai 4 kali di cover. Jadi dilihat dari berbagai sudut videonya itu, sampai ke wawancara ke suami, ke anak, sampai saya amazed gitu loh, Tuhan ini dahsyat gitu loh. Dan belum itu satu, belum lagi kemudian dimuat juga di beberapa surat kabar juga, surat kabar nasional ya, saya lupa apa aja. Dan kemudian lagi yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan itu menaruh lagu di dalam hati saya, sehingga kemudian tercipta sebuah album. Ya, albumnya bernama Touched by Grace, dan itu di launch di tahun 2004 begitu ya. Dan ketika di launch itu kita pakai Maranatha, itu kemudian di waktu-waktu itu banyak talk show di radio, di RPK FM, kemudian juga ada satu lagi Heartline, ada satu lagi apa gitu ya, ada 3 waktu itu, dan ada beberapa talk show itu ketika saya hadir sebagai narasumber itu mereka juga membuka tanya jawab gitu loh dengan para pemirsa yang mendengarkan gitu. Dan ada banyak kesaksian, ada orang yang mau bercerai nggak jadi, dia bilang kalau you aja bisa mengampuni pembunuh yang begitu jahat, membunuh ibu yang kamu sangat sayang dengan sadis, masakan saya nggak bisa ngampunin suami saya. Luar biasa. Yang notabene kejahatannya ya nggak seberapa dibandingkan dengan pembunuh gitu kan. Masa kalau kamu bisa saya nggak bisa, dia bilang gitu. Luar biasa. Dengan aduh saya sampai tersentuh sekali ya. Ada yang saksian seperti itu, ada juga orang yang dari satu company yang dulu saya sempat masuk satu company, satu insurance company, gara-gara peristiwa ini saya masuk di situ. Kemudian dia kontak saya dan dia terima Tuhan loh. Terima Tuhan Yesus secara pribadi saya. Jadi kita janjian, kita ketemu di satu tempat dan saya berdoa buat dia. Jadi itu ada banyak hal-hal yang indah. Ada juga lewat itu kemudian ada seorang ibu juga yang dilayani, yang mendengar, dan kemudian itu minta special visit. Jadi saya melakukan kunjungan secara spesial ke rumahnya dan melayani dia secara pribadi. Ibu yang sakit kanker, anaknya masih ada sampai saat ini, bisa diberi kesaksian. Ibu yang sakit kanker, dan waktu itu dia sudah mengambil keputusan, dia nggak mau, dia bilang saya udah ambil keputusan loh, Ibu Gloria, saya nggak mau ngampunin suami saya. Walaupun sampai saya mati, dia bilang gitu. Tapi gara-gara dia mendengar, dia mau buka hati, saya beritakan kebenaran firman Tuhan mengenai pengampunan gitu ya, dan dia hancur hati dan kemudian bersedia mengampuni suaminya. Dan itu luar biasa sekali, dan nggak lama sesudah saya layani ya, kemudian kita layani, saya dengan suami
Saya layanin beberapa kali, kemudian kita layani perjamuan kudus, dan akhirnya nggak lama sesudah itu dia dipanggil pulang dalam keadaan merdeka dan dikelilingi oleh suami yang sudah diampuni itu. Aduh pokoknya ada banyak kesaksian ya. Dan saya merasa aduh Tuhan thank you, dan itu belum sampai di situ loh saudara. Yang membuat saya amazed dan saya terpesona oleh Tuhan adalah itu berlangsung, bayangkan dari tahun 2000 tidak stop ya, terus berlangsung sampai di 2014 ada majalah non rohani, yaitu majalah Kartini. Wartawannya mengkontak saya, entah dari mana dia tahu, dari mana tuh udah berlalu lama sekali. Dia sudah 14 tahun berlalu, seorang wartawati Kartini mengkontak saya dan datang ke rumah, wawancara, foto-foto, dan 2 halaman penuh di majalah Kartini itu. Dan kemudian dari Kartini, dari berita di Kartini ini, kemudian seorang staff dari Kick Andy kontak saya di Facebook. Itu di tahun yang sama 2014 dan mengatakan apakah Ibu Gloria bersedia untuk diikutsertakan dalam program Kick Andy. Saya bilang what? It's so amazing to be true gitu. Tuhan tuh luar biasa. Saya benar-benar humble, benar-benar aduh Tuhan thank you banget. Siapakah kita gitu loh. Kita beritanya ini udah dari tahun 2000, saudara bayangkan 2000 itu 2014. Untuk apa dia mengambil satu peristiwa yang udah berlalu 14 tahun. Tiap hari di sekitar kita begitu banyak tragedi, pembunuhan. Saudara bisa sebut itu banyak sekali terjadi. Saudara buat apa gitu kalau bukan Tuhan? Itu mustahil. Dan akhirnya bisa tampil di Kick Andy. Jadi Anda mengampuni orang yang membunuh ibu Anda? Iya. Mengambil tindakan, melepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu bukan perasaan. Kalau perasaan kita nggak mau gitu. Banyak orang bilang, kamu nggak ngerasain sih sakit hatinya, kamu nggak ngerasain sih gini gitu loh. Memang kalau hanya perasaan, saya juga nggak mau gitu loh. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya pilihan lain untuk mengampuni. Karena kalau saya tidak mengampuni, maka dosa saya juga tidak bisa diampuni Tuhan. Dan Tuhan juga ingatkan bahwa kalau kita memberi kemurahan, maka kita akan diberi kemurahan juga oleh Tuhan. Kalau kita memberi pengampunan, kita juga akan diberi pengampunan oleh Tuhan. Hari ini tampil di sini. Iya, dan hari ini 23 tahun sudah berlalu dan masih aja. Tuhan masih pekerjaan Tuhan masih berlanjut gitu saudara. Dan saya percaya kalau ini berlanjut, Tuhan masih mau pakai cerita ini untuk menjamah hati saudara, menjamah orang-orang yang terpenjara oleh bitterness. Karena punya bitterness, punya kepahitan itu sangat menderita sekali loh. Itu kalau kita terus-menerus hidup dalam kepahitan, maka saudara akan hidup di dalam depresi. Dan kalau depresi itu berkepanjangan, maka akibatnya kita akan tubuh kita akan menderita, akan jatuh sakit. Dan kalau jatuh sakitnya berkepanjangan, maka mungkin saudara akan bisa dipanggil Tuhan sebelum waktunya. Artinya apa? Artinya rencana Tuhan tidak tercapai di dalam hidup kita. Gitu. Itu ke situ. Aduh kalau mau pikir itu ya Tuhan dahsyat banget. Jadi udah nggak perlu tanya Tuhan dah kalau ketemu kenapa ya? Karena memang bahwa pengorbanan seorang ibu, mama yang tanpa direncanakan tapi terjadi, itu bukan hanya semata-mata bicara tentang si ibu yang saat itu jadi korban, tapi Tuhan bicara tentang efek daripada pengalaman ini. Ternyata ujungnya adalah memenangkan hati Gloria. Berapa bulan Tuhan harus beracara untuk Gloria melepaskan pengampunan, terbebas dari keterikatan. Sejak saat itu berita ini menjadi kesaksian kepada begitu banyak orang. Bukan masalah sahabat Crosstalk, bukan masalah di cover berapa majalah, berapa TV, berapa surat kabar, seolah terkenal sekali sekarang Gloriawi gitu ya. Bukan masalah itu, tapi bahwa dampak Gloriawi dengan kisah pengampunan yang ada di media-media tersebut didengar, dibaca oleh begitu banyak orang dan mereka diberkati. Haleluya. Mereka tahu bahwa di sana ada Tuhan yang sanggup memberikan kita kemampuan untuk mengampuni. Amen. Sebagai manusia nggak mungkin bisa. Amin. Tapi karena Tuhan, kita mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan secara daging. Amen. Karena kita tidak percaya kepada kedagingan kita percaya kepada Allah. Yes. Allah yang adalah Roh. Amen. Yang memberikan kemampuan. Yes, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord.
Bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Allah yang hidup di dalam kita. Iya. Sehingga kemampuan yang dikatakan oleh firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Amin. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Musuh disuruh kasih. Such a difficult. Susah sekali. Difficult. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Difficult. Bukan mungkin secara fisik yang dianiaya adalah mamahnya, tapi secara hati terkoyak-koyak, tercabik-cabik, teraniaya secara emosi. Itulah yang dialami oleh Gloria Wi. Tapi Tuhan memampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu para sahabat Crosstalk, kalau engkau saat ini merasa saya nggak mungkin bisa ampuni dah, saya bawa sampai mati seperti apa yang disaksikan oleh Gloria. Berapa banyak saya mendengar istri-istri atau suami yang berkata, gua nggak bakalan ngampunin, aku tidak akan mengampuni. Itu udah di luar kemampuan saya. Sampai mati saya akan bawa ini sampai ke liang kubur. Terlalu sakit. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Kemarahannya bukan hanya kepada pribadi manusia, tapi kepada Tuhan. Yes. Dan itu akan jauh lebih pahit. Yes. Sahabat Crosstalk, percayalah, menghadapi ini, menghadapi semua kepahitan, kesakitan dengan manusiawi aja, dengan cara manusia kita nggak sanggup. Terus kita marah pada Tuhan pula, kita kehilangan. Percayalah pada saya, akan jauh lebih sulit, akan sangat tidak mungkin untuk mengalahkan itu semua. Kan itu jangan pahit pada Tuhan. Yes. Percayalah bahwa Dia tidak pernah salah. Amin. Keputusannya tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Yeah. Kalau kita tidak bisa melihat tangannya, tidak bisa melihat pekerjaan karyanya yang seolah-olah menolong kita, kita harus percaya kepada hatinya Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak punya hati yang serong, hati yang merencanakan yang jahat. Ya, merancangkan yang jahat adalah rancangan damai sejahtera yang memberi kepada hari depan yang penuh harapan. Amin. 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 Thank you ya, Gloria udah mau datang. Saya yakin sangat banyak daripada kita yang diberkati. Pesan terakhir, pendek aja. Pesan terakhir bagi Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, jika engkau ada di dalam suatu pergumulan, di mana pergumulan itu tidak seperti engkau memasuki satu lorong yang engkau tidak tahu kapan lorong ini akan berakhir. Satu lorong gelap. Karena engkau merasa engkau nggak bisa ambil keputusan untuk mengampuni orang yang udah menyakitimu sedemikian. Suamimu, istrimu, engkau ditinggalkan, engkau diperlakukan tidak setia. Hari ini ambil keputusan untuk mengampuni. Karena Tuhan berkata, forgive as you are forgiven. Engkau harus mengampuni sebagaimana engkau sudah terima pengampunan dari Tuhan. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga nggak bisa mengampuni kita gitu loh. Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi, Tuhan nggak mungkin merancangkan yang jahat. Dan saya ingin tutup dengan satu cerita dari Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ini singkat sekali, ini penting sekali. Perumpamaan tentang 10.000 talenta, orang yang berhutang 10.000 talenta. Ini kalau di zaman dulu ya, di dalam zaman Alkitab, saya pelajari ya, 1 talenta itu sama dengan upah 20 tahun bekerja. Saudara bayangkan, ini utangnya 10.000 talenta. Siapa yang sanggup bayar? 1 talenta itu sama dengan upah 20 tahun bekerja. Jadi kalau ini mau di-converse ke uang sekarang, itu mungkin bisa jadi triliunan rupiah. Artinya itu mau menggambarkan begitu besar hutang kita sama Tuhan, nggak kebayar gitu loh. Ini satu orang berhutang 10.000 talenta, nggak sanggup bayar. Kemudian dia datang, dia kepada orang yang berhutang, dia bilang, orangnya datang bilang, kamu bayar. Kalau enggak, saya tangkap keluargamu. Dia bilang, tolonglah ampuni, saya belum sanggup bayar, beri saya waktu. Lalu diampuni dan dihapuskan hutangnya yang 10.000 talenta. Tapi kemudian datang orang yang punya cuma 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Saya bayangkan upah 1 hari dibandingkan dengan upah 20 tahun ya. Tapi dia yang udah terima pengampunan dari si raja ini, mengampuni yang upahnya itu 1 hari sama dengan 20 tahun, yang nggak akan kebayar seumur hidupnya. Dia nggak mau ampunin orang yang berhutang hanya upah 1 hari. Dia bilang, bayar hutangmu. Terus dia mau cekik orang itu. Lalu temennya ceritain ke raja, raja marah sekali. Langsung orang itu ditangkap, panggil algojo, dimasukkan ke penjara dan dihukum. Ceritanya apa? Ceritanya kalau
Itu 10.000 talenta itu menggambarkan hutang kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan begitu besar. Tuhan sudah ampuni. Masakan hutang dari suami, istri, anak yang cuma 100 dinar itu cuma 1 hari bekerja, kita nggak bisa ngampuni gitu loh. Kalau di ayat penutupnya dikatakan, Bapa akan berbuat demikian juga kepadamu bila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini ayat yang indah. Jadi ambil keputusan untuk mengampuni hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Thank you Gloria. Jadi sahabat Crosstalk, janganlah kita berpikir saat kita marah dan tidak bisa mengampuni orang yang berlaku jahat pada kita, orang itu adalah orang yang diikat, yang justru dia yang menderita. Tidak, yang menderita adalah kita yang tidak bisa memberi pengampunan. Karena itu akan mengikat hidup kita erat-erat, tidak akan bisa kita lepaskan, dan kita hidup in a miserable time, in dalam masalah yang sangat-sangat berat ya. Kita akan hidup tidak bisa menikmati kehidupan kita. Begitu ya. 3 bulan pertama Gloria tidak bisa menikmati hidup, pasti tidak bisa. Dengan demikian berakhirlah sudah pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Gloria Wi. Sungguh menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya ya Gloria. Jangan bosan-bosan, nanti diundang lagi mau ya. Amin. Karena pasti banyak kesaksian lainnya. Honor. Amin. Oke, baik. Demikianlah, kita nantikan lagi kesaksian-kesaksian yang memberkati berikutnya. Sampai jumpa. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.